Aku benar-benar bahagia. Makasih ya. Reaksi Hasbi bener-bener di luar. Ya, halo, ada apa Mbak? Pak, ya ampun, ini Tanti bukannya kepo ya Pak? Tanti cuma pengen tahu. Bapak katanya lagi di jalan pulang. Iya, ini saya lagi di jalan mau pulang kok. Kenapa ya Mbak? Ya ampun Pak, begini nih Pak ya, mendingan Bapak nggak usah pulang dulu dah ya. Masalahnya di rumah ini nggak tahu ini ngapa banyak wartawan ya. Wartawan? Ya Allah Pak, banyak banget ini wartawannya. Ini wartawannya ada yang live streaming, takutnya Bapak keganggu lagi. Pokoknya Bapak jangan pulang dulu dah ya, kalau saran Santi mah. Ya, terus Syifa gimana Mbak? Kalau Neng Cipa mah aman Pak, udah Tanti suruh masuk kamar. Oke, yaudah Mbak Tanti sekarang hati-hati aja. Tolong kasih tahu Pak Heru untuk selalu jaga rumah dan jangan bukain gerbang. Nanti kalau misalkan ada apa-apa langsung kabarin saya aja ya Mbak ya. Iya Pak, ya Pak, hati-hati ya Pak Julian. Ya, makasih Mbak. Maaf Pak, terus sekarang kita kemana Pak? Sekarang kita ke kantor aja Sol. Siap Pak, 47 lagi Pak. Enggak, Meisha lo nggak boleh pingsan di sini. Sol, awas Sol! Astagfirullahaladzim. Pak, nggak ketabrakan orangnya Pak? Mbak nggak apa-apa Mbak? Aduh. Bentar Mbak, saya bantu ya. Kita ke pinggir sebentar. Ada-ada aja. Kamu nggak apa-apa? Ya, Doni. Dunia Hatma Negara memang benar. Ayah biologis kamu. Kalau gue anak suaminya Bu Lydia, berarti gue sama Chef Julian ini kakak beradik dong. Aduh, kenapa malah harus ketemu sama dia di saat lagi kayak gini sih?
wanita itu Bu Desi, Jus, ibunya Lala. Jus. Astagfirullah. Dan Mesya adalah anak dari perselingkuhan papa kamu dan Bu Desi. Sebenci-bencinya aku sama papa sekarang, aku nggak bisa membenci Mesya hanya karena dia anak dari selingkuhan papa. Walaupun sudah berapa kali Mesya berbuat jahat ke Lala, tapi... Mesya, kamu beneran nggak apa-apa? Saya nggak apa-apa. Loh, ini kan kakak Chef Lala. Kakak Chef Lala. Lu kalau jalan lihat-lihat dong. Malah berdiri di tengah. Untung aja nggak ketabrak. Bikin orang kaget aja. Kamu pusing? Mau saya antar ke dokter nggak? Nggak usah. Chef nggak usah sok peduli sama saya. Saya ini pencuri di rumah kamu. Kamu nggak perlu baik sama saya hanya karena tahu kita saudara. Saudara? Maksudnya saudara apa ya? Jadi kamu udah tahu? Iya, saya udah tahu. Dan saya yakin Chef juga udah tahu. Keadaan ini membingungkan. Kamu bingung, saya juga nggak tahu harus bersikap apa. Tapi ini bukan saat yang tepat buat ngebahas ini. Kamu lagi nggak baik-baik aja. Kamu butuh dokter. Nggak usah. Saya ngelihat kamu aja. Itu sama aja saya keinget sama ayah saya ngelantarin saya. Taksi. Mbak. Biarin aja. Biarin aja. Maksudnya saudara apa ya? Udah deh, nggak usah sok-sokan bingung kayak gitu. Ntar juga saya ceritain di kantor. Baik, Pak. Ayo buruan. Ayo. Oh ya, saya Siapa suruh duduk? Maaf, Pak. Ayo jalan. Apa? Bapak sama kakaknya Chef Lala saudaraan? Udah deh, nggak usah berlebihan kayak gitu ah. Gimana nggak berlebihan, Pak? Ini berita super duper mega dahsyat, Pak. Ya emang mengejutkan sih. Saya sendiri sampai sekarang masih nggak nyangka. Apalagi semuanya kerasa begitu tiba-tiba. Belum selesai masalah itu, tiba-tiba sekarang muncul masalah perselingkuhan ini.
Pak, tapi Bapak tenang aja. Saya akan selalu menemani Bapak melewati masa-masa sulit Bapak. Ya, jadi Bapak nggak usah khawatir. Mari kita lanjutkan perjalanan ini, Pak. Tenang, Pak. Ya udah, buruan jalan lagi. Ngapain sih pakai berhenti mendadak? Pak. Apa benar? Chef Julian ada hubungannya sama Chef Lala? Apa benar kalian diam-diam pacaran? Apa yang membuat Pak Julian menjalin hubungan dengan Chef Lala yang notabene adalah istri orang? Tolong jangan ganggu Pak Julian dengan pertanyaan-pertanyaan hoax kalian. Apakah ini cuma pelampiasan masa lalu dari rumah tangga Anda, di mana saat itu Anda menjadi korban perselingkuhan dari mantan istri Anda? Pak, tahan, Pak. Pak, jangan kepancing, Pak. Sama pertanyaan-pertanyaan dari wartawan gila, Pak. Pak, udah, Pak. Saya ingatkan kalian semua sekali lagi ya. Saya minta kalian semua sekarang pergi. Atau saya panggilkan satpam, bahkan polisi. Kenapa diam, Pak? Ayo jawab, Pak. Kenapa harus ditutup-tutupi? Bukankah Bapak korban? Ayo, Pak, ceritakan, Pak. Ayo, Pak. Dengar gak sih saya ngomong apa? Sekarang saya minta kalian semua pergi. Dan ingat, jangan ada yang buat berita macam-macam tentang Pak Julian. Kalau tidak, saya tidak akan segan-segan untuk melaporkan kalian semua. Karena kalian semua sudah melanggar undang-undang ITE. Paham kalian? Hah? Pergi! Salah, Pak. Berapa nggak sebelin, Pak? Itu. Vita lagi pulang kampung. Kira-kira bisa nggak ya numpang di apartemen dia sebentar? Halo, Fit. Apa kabar? Lo lagi pulang kampung ya? Berapa lama? 2 mingguan sih kayaknya. Tapi lihat nanti sih. Kenapa? Sya, suara lo kayaknya lagi sedih. Iya, gue lagi ada masalah. By the way, Fit, gue pengen minta tolong sebenarnya sama lo. Boleh nggak gue nginep dulu sementara ini di apartemen lo? Tapi gue janji kok, nanti setelah lo pulang, gue udah pasti keluar dari apartemen lo. Jadi gue cuma sebentar aja. Sampai gue dapat tempat tinggal lagi. Oh, boleh. Kuncinya lo minta ke resepsionis aja ya. Tapi lo nggak apa kan, Sya? Iya, nggak apa-apa banget kok. Thank you banget ya, Fit. Thank you banget udah bantuin gue. Pak, kita ke apartemen indah ya? Baik, Mbak. Kasih. Maaf, Pak. Harusnya Bapak nggak emosi kayak tadi. Mereka itu wartawan. Coba kalau tadi Bapak sampai nonjok wartawan dan direkam. Wah, saya yakin banget, Pak. Beritanya pasti tersebar di mana-mana. Untung ada saya, Pak. Saya nggak tahu kalau nggak ada saya, Pak. Saya nggak bakal ngebiarin Hasbi berbuat hal seenaknya lagi. Saya akan kejar dia. Setuju, Pak. Saya juga dendam banget sama si kerak wajan itu. Saya sebenarnya khawatir sama Lala, Sol. Dia orang yang paling terguncang karena kelakuannya Hasbi. Randy hilang lah. Terus sekarang dia difitnah. Apalagi coba nanti.
Maaf Pak, apa nggak sebaiknya Bapak coba telepon Chef Lala? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Chef, saya benar-benar minta maaf ya. Saya sebenarnya juga nggak mau Chef sampai terlibat seperti ini. La, lebih baik sekarang kamu tenang dulu ya. Saya tahu sekarang situasinya rumit, susah memang buat tenang. Saya juga tadi hampir kelepasan emosi, tapi... Hampir kelepasan gimana maksudnya, Chef? Chef baik-baik aja kan? Iya, sekarang saya nggak apa-apa kok, La. Kondisi kamu sekarang gimana? Jujur saya takut sebenarnya, Chef. Saya takut kalau saya kehilangan diri saya lagi. Lagi saya berusaha banget untuk jadi Lala yang kuat, Lala yang berani, tapi sekarang saya rasanya seperti terpuruk lagi, Chef. Saya takut banget, Chef. Saya merasa saya sekarang jadi Lala yang nggak bisa apa-apa lagi tanpa bantuan orang lain. La, saya yakin kamu kuat. Hasbi itu berbuat seperti itu karena dia itu udah ketakutan sama kamu, La. Dia ngerasa posisi dia itu sudah di ujung tanduk dan putus asa. Dan apapun yang lagi kamu lakukan sekarang, ikutin aja sesuai isi hati kamu, ya? Terima kasih, Chef. Saya yakin untuk isu perselingkuhan itu pasti akan cepat mereda. Karena mau bagaimanapun juga nggak ada bukti kan? Iya, Chef. Insya Allah besok Ibu dan Ardan juga akan hadir di persidangan. Dan seharusnya dua saksi itu bisa cukup memberatkan Hasbi. Berarti kamu nggak usah khawatir atau takut lagi ya, La? Saya khawatir soal Rindy, Chef. Untuk masalah Rindy, ya anak buah saya belum menemukan Rindy. Tapi tenang aja, saya akan suruh mereka semua untuk cari Rindy sampai ketemu ya. Saya janji. Saya nggak akan maafin diri saya sendiri kalau sampai Rindy kenapa-napa, Chef. Yalah, saya jamin Rindy pasti bakal ketemu. Kamu tenang aja ya. Ya udah, sekarang kamu istirahat dulu aja. Ya, terima kasih, Chef. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untung aja Vita mau ngizinin gue buat tinggal di apartemennya dulu. Sekarang saatnya gue kasih tahu Hasbi tentang kehamilan gue. Gue harus mulai mikirin soal persidangan besok. Gak boleh sampai Lala nemuin bukti atau ada saksi untuk bisa memenangkan sidang gugatan itu. Ini orang gak ada capek-capeknya yang gangguin gue terus. Apaan sih? Kok ngeselin banget di reject? Enggak. Gue nggak bisa ngebiarin dia buat kabur dari tanggung jawab ini. Aku blok aja dia. Tes pack siapa nih? Aku hamil. Kita perlu bicara. Kalau kamu nggak percaya, kita bisa tes di rumah sakit manapun. Tapi percayalah, itu cuma buang-buang waktu aja, ya. Jadi kita harus ketemu juga sekarang. Dia lagi nipu gue apa gimana nih? Nggak bisa. Gue harus mastiin kalau Meisha itu benar-benar hamil.
Lala nggak boleh tahu soal ini. Setidaknya sampai sidang selesai dan mengatakan kalau gue sama Lala nggak jadi bercerai. Oke, kita ketemu. Bagus, temuin aku di taman dekat apartemen Indah 1 jam lagi. Gimana? Hasilnya apa pencarian Rindy? Kami sudah membuat laporan ke polisi dan mengerahkan anak buah internal untuk melakukan penelusuran. Ya terus gimana hasilnya apa? Ada yang melapor kalau mobil Mbak Rindy dibawa keluar kota menuju Bogor. Yaudah, pokoknya kamu kabarin saya terus tentang perkembangannya. Sekarang kamu boleh pergi. Siapa? Ya Allah, Cewek Banteng. Lu harus bertahan, Cewek Banteng. Kalau perlu lu seruduk semua yang jahat sama lu, biar kita bisa berantem lagi. Ya ampun, pakai diculik segala lagi. Ya Allah, selamatkanlah Rindy. Selamatkanlah Rindy dimanapun dia berada. Jagalah dia, ya Allah. Ya, saya harus telepon Chef Lala. Assalamualaikum, Chef. Maaf ganggu, Chef. Saya mau ngasih tahu tentang perkembangannya Rindy. Bisa ketemu, Chef? Oh iya, maaf, Chef. Ini aja, Chef Lala kirimin alamatnya ke saya. Nanti malaman saya ke sana ya. Makasih, Chef. Assalamualaikum. Gue sengaja pilih tempat yang rame kayak gini. Karena kalau di tempat sepi gue takut Hasbi makin kasar sama gue. Nih, hasil tes kehamilan aku yang paling akurat. Tadi sebelum sampai sini juga aku mampir ke klinik dulu untuk tes lagi. Dan hasilnya sama aja. Aku positif hamil, Bi. Sebelum kamu nggak mau mengakui ini anak kamu, aku tegasinnya sekali lagi kamu. Aku nggak pernah berhubungan sama laki-laki lain selain kamu. Kalau kamu mau tes DNA ke rumah sakit, silakan aja. Aku nggak takut. Siapa yang gak percaya sama kamu? Justru aku terharu ya. Aku udah lama mendapatkan seorang anak dari Lala. Tapi aku gak pernah dapat dari dia. Tapi sekarang aku malah dapatnya dari kamu. Itu kenapa aku bersyukur banget sekarang. Aku benar-benar bahagia. Makasih ya. Reaksi Hasbi bener-bener di luar dugaan gue. Gue pikir dia bakal marah-marah. Bi, ini kamu serius? Aku serius ya. Aku bener-bener bahagia banget. Jadi. Oke. Sya, kamu dengerin aku ya. Aku akan tanggung jawab sama semua ini. Tapi untuk sementara waktu aku minta kamu untuk diem dulu ya sampai semuanya benar-benar reda. Nanti setelah itu kita mulai lagi dari awal. Oke? Oke, Bi. Malam ini kamu tidur di mana? Di apartemen temen aku. Ya udah kalau gitu, kamu balik lagi ke apartemen kita ya.
Nggak bisa, Pi. Aku nggak enak sama temen aku soalnya aku udah izin nginep di tempat dia. Jadi aku nginep di situ dulu ya. Oke, nggak masalah. Besok habis ini aku jemput kamu ya. Sekarang kamu pulang, kamu istirahat ya. Jangan lupa makan yang enak-enak. Nih. Iya, Bib. Makasih. Ya udah kalau gitu aku pamit dulu ya, Bib. Hati-hati ya. Sebentar. Kenapa? Yang sehat ya, nak? Kamu jangan nakal sama mama. Ya udah, aku pulang. Gue harus hati-hati untuk sementara ini. Terpaksa gue baik-baikin dulu tuh cewek. Jangan sampai dia malah mengacaukan segalanya. Ya Allah, Ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tolong jagalah diri hamba dan juga keluarga hamba dengan penjagaan yang terbaik, ya Allah. Engkau yang Maha mengetahui orang-orang yang berniat buruk dan juga orang-orang yang berniat jahat kepada hamba dan keluarga hamba, ya Allah. Lindungilah kami, ya Allah. Dan juga selamatkanlah Rindi, ya Allah. Semoga Rindi segera ditemukan dalam keadaan sehat walafiat, ya Allah. Pertemukanlah kami kembali, ya Allah. Tolong lindungilah Rindi dimanapun ia berada. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Alhamdulillahirabbil alamin. Mas, Rindi gimana? Gini, Chef. Saya dan tim belum berhasil menyelamatkan Rindi. Tapi saya dapat info kalau sekarang mobil Rindi sedang menuju ke Bogor. Dan sekarang tim saya sedang mengikuti mobil itu. Chef, tenang ya. Rindi pasti selamat kok. Amin. Insya Allah ya. Saya kepikiran terus sama Rindi. Sama, Chef. Saya juga khawatir sama dia. Tapi saya yakin dan percaya kalau Rindi bisa menyelamatkan dirinya sendiri, Chef. Iya, Mas. Saya minta maaf ya, Mas Axel jadi ikut terlibat dalam masalah ini. Nggak apa-apa, Chef. Kita akan sedang sama-sama melawan kejahatannya si Kerakwajan. Bahkan tadi pagi mobil saya sama Pak Julian terkena ranjau paku. Dan saya yakin itu jebakan yang dibuat sama si Kerakwajan, Chef. Serius? Loh, Mas Axel yakin itu ulahnya Hasbi? Tadi pagi dia lagi sama saya loh di persidangan. Chef, Hasbi itu punya banyak cara jahat, Chef. Bahkan dulu dia pernah nyewa preman untuk ngeroyok saya sampai saya memar-memar, Chef. Ya Allah, astagfirullahaladzim, jahat banget Hasbi. Maaf, Chef. Sebenarnya ada satu kejahatan Hasbi lagi yang ada di Amor, Chef, yang Chef Lala belum tahu. Apa itu, Mas?
Waktu Chef Lala dikeroyok di Amor, orang-orang itu orang-orang suruhannya Hasbi, Chef. Ya Allah, Mas Axel kenapa nggak bilang dari awal sama saya? Maaf, Chef. Saya sama Pak Julian khawatir kalau ini bisa mengganggu urusan rumah tangga Chef Lala. Ditambah, saya juga diancam sama mereka, Chef. Saya takut Pak Julian sama Siva diapa-apain sama Hasbi. Tapi setelah proses perceraian, kita sama-sama ngumpulin barang bukti kejahatan si kerak aja nih, Chef. Pokoknya Hasbi harus masuk penjara. Jadi Chef Lala tenang aja ya. Ada saya, ada Pak Julian. Sekarang lebih baik Chef Lala istirahat. Supaya besok bisa fokus menghadapi proses perceraian di pengadilannya. Makasih ya Mas Axel. Sama-sama, Chef. Oh ya, Chef. Maaf sudah malam. Kalau gitu saya permisi ya, Chef. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata Hasbi memang jahat dan nekat dari dulu. Dia benar-benar menghalalkan segala cara supaya tujuannya bisa tercapai. Termasuk memanipulasi aku supaya keluar dari Amor waktu itu. Besok, hal nekat apa lagi yang akan direncanakan untuk mengacaukan persidangan?